tepuk tangan. Hey! Come on!
Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama kami Gereja GBI Raja Wali, Gereja Peninggi Indah. Kami percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan terus ada atas kita semua sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Kami percaya Tuhan memberkati kita. Mari persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu. Kita beribadah kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami ada di hari yang baru semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh dilayakan, diberikan kesempatan untuk kami datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami janji mau berikan yang terbaik bagi-Mu. Segenap jiwa kami, segenap hidup kami, segenap kekuatan kami, segenap tubuh kami Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang memerintah atas hidup kami. Kami buka ibadah raya pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu. Sekian lalala bataka ya ralaba sekian. Haleluya. Mari nyatakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Aku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulia, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan. Mari tinggikan Dia. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari angkat tanganmu. Lebih lagi kita mau memuji Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu Tuhan, atas kasih. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, padamu ku percaya. Betapa mulianya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan, tinggikan dirimu mengatasi
kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan Dia, oh tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, oh, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan bumi. Mari kita sembah Allah yang mengatasi langit, Allah yang mengatasi bumi. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kami dapat meninggikan Engkau Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Oh, mari naikkan pujian-Mu, sembah Dia, Dia yang layak dipuji. Haleluya. Kami mau bersyukur, bermazmur bagi kebaikan-Mu Tuhan. Allah yang layak kami sembah, kami agungkan pagi hari ini. Engkau pusat penyembahan kami. Oh, Inaya ralaba sikia ralaba sikia ralaba. Oh, haleluya. Yesus, nama-Mu dipuji, nama-Mu dibesarkan pagi hari ini Tuhan. Oh, haleluya. Oh, kami mau terus meninggikan Engkau, Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Karena kebaikan-Mu kami ada, karena kebaikan-Mu kami terus memandang wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji, segala hormat bagi-Mu. Mari terus tinggikan nama-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Sikia lalaba, sikia lalaba, lalabamu. Inaya lalaba, sikia lalaba. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dari lubuk hati kami Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Oh, haleluya. Kami mau terus memandang kepada-Mu.
Engkau segalanya dalam hidup. Kami mau terus mengejar roh-Mu Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari engkau yang di rumah katakan membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari pandang wajah-Nya, oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari pandang wajah-Nya, katakan memandang wajah-Mu. Kami terus mengikuti-Mu, ikuti kebaikan-Mu, mengejar dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami terus mengejar Engkau Tuhan. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaran, mengejar hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu dalam hidup. Mari lebih lagi pandang wajah-Nya, katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kami Tuhan kepadamu, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lagi mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari nyatakan kebaikan Tuhan, berikan kemuliaan bagi Dia, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kami terus memandang, mengejar, kami mau terus menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Olehnya kami mau terus berkirang bagi nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh kami dipuaskan dalam hadirat-Mu Tuh. Sungguh kami dimerdekakan.
Jiwa kami dibangkitkan, roh kami dihidupkan di dalam hadirat-Mu. Kami mau terus bergirang bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bergirang bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kami mengundang semua yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau kuat, kuat dan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, ajaib dan keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia. Engkau menghancurkan kutuk, amin, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari engkau yang di rumah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan wow, oh, lagi oh, Engkaulah Raja atas dunia. Kau hancurkan kutuk, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja, Engkau Raja atas dunia. Kau hancurkan kutuk, dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Sorak-sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Bagimu segala pujian, haleluya. Kami mau terus bergirang bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bergirang bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Kami percaya kepada kami sudah diberikan kuasa. Kuasa untuk kami tetap percaya bahwa tidak ada malapetaka yang akan menimpa kami itu. Haleluya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkan musuh. Di bawah kakiku, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kami kuasa Tuhan. Terima kasih, sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasanya. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Kami mau berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, Engkau Raja dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus bersorak meninggikan nama-Mu. Oh, mari berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau kebenaran kami, Engkau segalanya dalam hidup kami. Baharui kami dengan firman-Mu. Kami tak dapat hidup tanpa firman-Mu. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Engkau peduli dengan kami, Kau selalu peduli denganku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Mu.
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini sebagai doamu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun peduli bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab firman-Mu adalah kebutuhan kami, Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Kau peduli, Tuhan, Kau selalu peduli denganku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, baharui setiap kami, Tuhan. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altar. Hidup terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarmu ya Tuhan, hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Di altarmu ya Tuhan, hari ini kami ada karena kasih setia-Mu. Dan bagi kami itu satu kehormatan. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami. Di luar sana ada begitu banyak saudara-saudara kami yang hari ini juga ikut gabung bersama-sama dengan kami di gedung gereja ini. Kami mau taruh hidup kami di altar-Mu Tuhan. Bentuk sesuai dengan kehendak-Mu, bentuk sesuai dengan firman-Mu, supaya bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kuduskan kami semua, umat-Mu dimanapun berada saat ini. Dan biar firman Tuhan hari ini meneguhkan, memberkati, memberikan semangat yang baru, sukacita yang baru. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Supaya hidup kami bukan dari apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, shalom dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini kita kembali boleh berjumpa semua karena kasih setia Tuhan.
Mohon maaf atas keterlambatan, ada hal-hal teknis yang ternyata mengakibatkan kita agak terlambat. Saya percaya hari ini kasih Tuhan besar atas kita semua. Baik saya mengajak saudara-saudara, baik Jemaat GBI Raja Wali Manado maupun Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, siapkan hatimu, fokuskan hidupmu untuk dengarkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab, Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal yang ke-19, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Alkitab berkata begini, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia, yaitu Yohanes, berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, waktu mempersiapkan khotbah ini saya merenungkan begini, bahwa di dunia ini sebetulnya ada 2 jenis atau ada 2 model orang. Ya, secara khusus kalau dari kacamata orang Manado bilang di dunia ini hanya ada 2 jenis orang, yaitu yang tahu setel dan yang setel tahu. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk nyanda setel tahu, tetapi orang tahu setel, tahu tentang kebenaran, bukan sok tahu, tapi betul-betul mengerti, lalu biar kebenaran ini menjadi berkat buat kita semua. Apa yang kita bisa temukan dan kita dapatkan dalam pembacaan ini? Alkitab berkata ayat yang pertama, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ada seorang yang bernama Apolos. Siapakah Apolos? Apolos adalah seorang hamba Tuhan yang melayani sama dengan Paulus. Saya percaya kita juga melayani Tuhan dimanapun atau apapun yang menjadi profesi kita. Sebenarnya kita juga harusnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik, Alkitab berkata ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Ada sesuatu yang terkandung di dalam ayat ini yang menyatakan Paulus mendahului Apolos pergi melayani, pergi ke pedalaman-pedalaman, pergi ke tempat-tempat terpencil. Lalu Apolos bagaimana? Alkitab bilang Apolos ada di Korintus. Saudara tahu zaman waktu itu Korintus adalah kota yang cukup besar. Gereja di sana berkembang luar biasa. Kalau saudara baca surat Paulus kepada jemaat Korintus, ada 2 kali surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Itu menggambarkan betapa gereja ini atau jemaat di sana memang jemaat yang besar. Kota Korintus sendiri, kota perdagangan, kota perekonomian, kota budaya, kota yang sangat terkenal waktu itu, menjadi pusat, katakanlah banyak orang yang ingin ke sana, ingin ada di kota itu. Nah, saudara-saudara, ada banyak dari kita jadi hamba Tuhan. Kita seperti Apolos, suka sekali di tempat-tempat yang nyaman di kota. Ada banyak anak-anak muda yang ketika sekolah Alkitab ke kota besar,
dia lupa pulang ke kampung, dia lupa pulang ke gereja asal, dia nyaman di tempat-tempat seperti itu. Nah, Apolos bagi saya adalah gambaran dari pribadi orang-orang atau pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang memiliki poin-poin atau memiliki beberapa yang saya sebut sebagai pengertian saya, yaitu zona nyaman, lalu kemudian terbiasa dengan fasilitas, terbiasa dengan kenyamanan atau pola hidup atau kebiasaan karena segala sesuatu sudah tersedia. Nah, ini membuat banyak hamba Tuhan itu susah untuk keluar dari sana, dari zona nyaman. Padahal Tuhan mau kita pergi kemana? Sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan mau kita menjangkau banyak orang di kota Manado, di pedalaman-pedalaman. Saudara-saudara, saya senang sekali dan sudah berkali-kali, mungkin nanti ada kesempatan lagi saya rindu berbagi. Ada video-video yang waktu kami pelayanan ke daerah terpencil di satu suku namanya suku Lauje di Sulawesi Tengah. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di sana ketika orang tidak mau ke sana karena sarananya tidak ada, fasilitasnya tidak ada, ketika harus ke pedalaman jalannya juga tidak ada sinyal, tidak ada internet, tidak bisa berhubungan dengan dunia lain, dunia luar maksud saya. Sehingga kita seperti terisolir dari dunia ini. Nah, ini yang membuat orang susah atau tidak mau ke sana. Sementara Apolos adalah gambaran orang-orang yang melayani, iya betul. Tetapi sudah terjebak dengan yang namanya kenyamanan. Sehingga sukar untuk keluar dari sana. Mereka betah di situ. Mereka senang dengan segala macam fasilitas yang ada. Tidak salah Tuhan memberi kita fasilitas, tapi jangan lupa di luar sana ada begitu banyak orang yang juga menantikan kita. Nah, Paulus dia mengambil langkah itu. Alkitab bilang ayat yang pertama, Paulus sudah menjelajah. Kata menjelajah bagi saya itu artinya dia sudah pergi, bukan cuma sekedar lewat saja. Tapi dia sudah diam di sana, dia sudah bergaul di sana, dia sudah melayani di sana. Sampai kemana Alkitab bilang? Ke pedalaman-pedalaman. Kalau Apolos maunya di kota, kalau Apolos maunya dengan sarana, fasilitas, dan semua yang mendukung sehingga terjadi yang namanya zona nyaman, maka Paulus tidak seperti itu. Paulus adalah gambaran hamba Tuhan yang dia mau pergi kemana? Ke tempat yang orang tidak mau pergi. Kenapa? Di sana ada jiwa-jiwa, di sana ada orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau kita seperti Paulus, saudara-saudara. Pergi, menjangkau lebih banyak, dan tidak bisa kita bikin alasan, oh kita tidak punya ini, kita tidak punya itu. Paulus juga tidak punya apa-apa, dia tidak punya handphone Oppo F9 waktu itu, dia tidak punya jaringan internet, tetapi hati hamba yang dia miliki membuat dia mau bergerak, dia mau berjalan, dia mau melayani sampai ke pedalaman-pedalaman. Ini yang membuat Tuhan memakai Paulus itu luar biasa. Bukan berarti Tuhan tidak pakai Apolos, tetapi ayat-ayat yang kita baca kalau saudara juga pelajari. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 misalnya, Apolos itu orang hebat. Tapi dia orientasi pelayanannya di kota, di tempat di mana sudah ada gereja, sudah ada pelayanan-pelayanan, cuman dia mau di situ hanya karena ada sarana dan fasilitas, ada kemudahan dan lain sebagainya. Jauhkan dari kita Bapak Ibu Saudara, ketika kau melayani Tuhan pergi ke satu tempat, yang pertama kau tanyakan tidur di hotel apa, makannya di restoran mana, pakai mobil apa. Jauhkan dari kita kiranya seperti itu. Harusnya yang kita tanya, berapa banyak jiwa-jiwa yang kita melayani di sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara perhatikan, kita akan masuk pada poin-poin dari apa yang saya ingin sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kedua, jadi di sana didapati, jadi Efesus ya sudah di pedalaman, kemudian dia sampai di Efesus, sementara Apolos ada di Korintus. Di situ di Efesus didapatinya beberapa orang murid. Perhatikan, beberapa orang murid. Artinya tidak banyak.
Nanti sesudah itu kalau saudara baca, saudara akan temukan bahwa beberapa orang ini ternyata jumlahnya cuma 12 orang. Seringkali karena jumlahnya sedikit, karena kuantitas di mana kita mau pergi pelayanan itu jumlahnya sedikit, maka kita jadi tidak mau, tidak bersemangat, tidak suka untuk ke sana. Karena tempatnya jauh, karena di pedalaman, di daerah-daerah yang sukar, maka murid-murid juga cuma sedikit di sana. Artinya apa? Karena jarang ada orang mau ke sana. Jarang ada orang yang mau ke pedalaman-pedalaman di Kalimantan, di pedalaman-pedalaman Papua. Sehingga di kota besar banyak sekali gereja, sementara di daerah-daerah pedalaman orang ke gereja itu bisa berjalan berkilo-kilometer, berjam-jam hanya untuk pergi beribadah. Kenapa? Karena keadaannya seperti itu. Hanya berapa orang murid di Efesus yang Paulus dapati. Karena kurangnya, ini yang saya bilang terjadi ketimpangan, ketidakseimbangan. Padahal Tuhan Yesus bilang bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke pedalaman-pedalaman, sampai ke daerah-daerah terpencil. Untuk apa? Supaya mempercepat dia datang pada kali yang kedua. Saya berdoa waktu kau dengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara dalam hidupmu untuk membuat kita menyala-nyala, untuk membuat roh kita menyala-nyala. Untuk apa? Pergi melayani Tuhan kemanapun Tuhan utus. Iya, kalau Tuhan tempatkan kita di kota, puji Tuhan. Tapi jangan lupakan orang-orang di pedalaman, di daerah terpencil. Itu juga bagian dari pekerjaan misi yang perlu untuk kita kerjakan. Nah, Paulus, saudara, ayat yang kedua ini perhatikan. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kepada siapa Paulus tanya ini? Kepada murid-murid. Perhatikan, murid, bukan orang-orang yang belum dijangkau. Ini orang-orang yang sebenarnya sudah dilayani. Tetapi akibat dari karena terjadi ketimpangan, maka soal pengajaran, soal pengetahuan firman Tuhan mereka juga sangat terbatas. Waktu Paulus tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Saudara perhatikan jawaban mereka. Akan tapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Sudah murid, sudah orang percaya, belum pernah dengar. Jangankan dipenuhi Roh Kudus, belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Inilah akibat dari apa? Ketimpangan. Kenapa? Karena sangat jarang orang-orang mau menjadi pelayan seperti Paulus yang mau pergi sampai ke jauh-jauh. Lebih banyak orang yang mau seperti Apolos, melayani di pedalaman Jakarta. Pedalaman, di mana pedalaman? Pedalaman Jakarta. Yang di ruangannya full AC, sound sistemnya keren. Kaki tidak pernah menginjak tanah lagi, sebab turun dari mobil langsung karpet merah. Tidak salah Tuhan beri kita fasilitas hal-hal seperti itu. Tapi ketika tidak lagi terjadi keseimbangan, terjadi ketimpangan antara yang di kota dengan di pedalaman. Itu pergumulan buat saya, itu pergumulan buat kita. Supaya jiwa-jiwa di sana juga mereka dengar firman. Bukan sekedar cuma jadi murid atau cuma sekedar jadi orang percaya yang biasa saja. Tapi harus dipenuhi Roh Kudus. Sama seperti di Efesus. Cuman 12 orang belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Saudara bayangkan kalau hal itu terjadi di daerah kita, di kota kita, atau di bangsa kita di Indonesia. Saudara pergi pelayanan ke satu gereja, lalu di sana cuma ada 12 orang jemaatnya, lalu mereka belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Siapa yang akan terbeban? Mari kita menjadi seperti hamba Tuhan yang ketika Tuhan tanya, siapakah yang mau pergi untuk aku? Mari dengan respon yang benar kita akan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jangan sampai sudah bilang, ini aku Tuhan, utus Jopah dia. Kenapa? Waktu dengar pedalaman. Paulus mau sampai ke daerah-daerah pedalaman, dia menjelajah daerah-daerah pedalaman karena ada hati Tuhan di dalam hatinya. Untuk menjangkau orang-orang yang dituliskan di dalam Alkitab, mereka belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Dan ini jadi beban buat kita semua, gereja Tuhan di masa pandemi ini. Bukan berarti kita tidak melayani. Itu sebabnya gereja, kami juga secara khusus ambil bagian melalui siaran langsung. Ini tujuannya untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan.
Jauhkan dari kita untuk gagah-gagahan dan cuma sekedar ikut-ikutan. Kami punya kerinduan supaya Injil itu, berita ini sampai ke pedalaman-pedalaman. Di mana orang bisa dengar tentang Injil, asal mereka punya jaringan internet, mereka bisa terhubung, mereka bisa dengar firman Tuhan dan mereka bisa diselamatkan. Itu kerinduan kita. Dan mari menjadi kerinduan kita bersama. Jadi hal yang pertama saudara, ketika terjadi ketimpangan, bahkan firman Tuhan sukar untuk sampai ke sana. Ketika terjadi ketimpangan, bahkan kebenaran itu sukar untuk menembus sampai ke sana. Saya percaya kita di Indonesia tidak seperti di Cina misalnya, di mana begitu ketat, gereja dilarang dan seterusnya. Memang ada ketimpangan, ada pelarangan-pelarangan, tapi saya percaya kalau kita bangsa sendiri, kalau kita orang Indonesia sendiri, kita ke Papua, kita tidak dihalangi, kita ke pedalaman Sulawesi, ada banyak suku di sana, kita tidak dihalangi. Saya percaya ketika Tuhan mengutus seseorang, Tuhan pasti akan memperlengkapi orang tersebut. Jadi ketika terjadi ketimpangan, maka bahkan firman Tuhan pun tidak sampai pada tujuannya yang sebenar. Lalu perhatikan saudara, ayatnya yang keempat, ini hal yang kedua. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa, perhatikan, mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika terjadi ketimpangan, maka apa yang orang-orang di luar di pedalaman sana dengar, mereka dengar bukan tentang Yesus. Mereka mendengar banyak hal tapi lebih fokus kepada hal-hal yang di luar Yesus. Sementara Paulus mau menegaskan kepada orang-orang itu, selain tentang kebenaran, tentang Roh Kudus, dia mau bicara tentang Yesus sebagai pribadi yang menyelamatkan. Dan inilah yang dia beritakan dalam semua pemberitaannya. Misalnya saya mengutip satu ayat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Paulus berkata begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus mau bicara buat kita bahwa fokus hidupnya Yesus, Yesus, Yesus. Kalau dia ke pedalaman, yang dia bawa berita tentang Yesus. Kalau dia ke menjelajah di daerah-daerah pedalaman, yang dia bawa kabar baik tentang Yesus. Beberapa waktu yang lalu, ingat Bapak Ibu Saudara, saya pernah menyampaikan firman Tuhan tentang Dr. Lukas. Ada banyak orang bahkan tidak tahu siapa Dr. Lukas. Dia bukan orang Yahudi. Dialah satu-satunya orang luar Yahudi yang dipercaya Tuhan untuk jadi penulis Injil, yaitu Injil Lukas. Tapi dalam pemberitaannya, Lukas tidak menonjolkan dirinya. Yang dia tonjolkan Yesus. Harusnya kita jadi seperti ini. Jadi seperti Paulus, jadi seperti Lukas. Yang mereka tonjolkan adalah Yesus. Bukankah Alkitab berkata, biarlah dia yang semakin besar dan kita semakin kecil. Fokusnya Yesus. Fokusnya Yesus. Kalau kita Tuhan bawa sampai ke pedalaman, yang kita bicara bukan politik. Bukan berarti kita tidak tahu dan tidak mau berpolitik, tidak bisa politik. Tapi yang kita bawa kabar baik tentang Yesus. Sebab orang-orang di luar sana, daerah-daerah terpencil, mereka sedang lapar dan haus. Dan ketika kau ada di sana yang kau beritakan Yesus, maka saya percaya Yesus dipermuliakan, orang-orang diselamatkan. Saya sering kali mengadakan perjalanan misi keluar ke daerah-daerah, ke desa-desa, ke pedalaman-pedalaman seperti itu. Dan saya bisa merasakan betapa orang-orang di sana itu lapar dan haus akan firman Tuhan. Terakhir kami tim dari Manado pergi ke Sulawesi Tengah, ke suku Lauje yang saya bilang tadi. Dan kami mengadakan perjalanan dengan sepeda motor itu kurang lebih sekitar 6-7 jam dengan sepeda motor. Karena harus mendaki, harus turun, naik lagi, turun lagi. Dan karena medannya yang berat, sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekedar 20-30 kilo. Tapi karena medannya berat itu membuat jauh. Tetapi di sana saudara-saudara, orang-orang yang lapar dan haus itu betul-betul kelihatan. Mereka mau datang dari jauh-jauh, di gunung yang jauh, daerah-daerah yang jauh itu mereka mau datang berjalan kaki, naik turun gunung juga seperti kami. Kami dengan sepeda motor, mereka jalan kaki. Tapi kemudian terkumpul 70 sekian orang.
di satu pedalaman di puncak gunung-gunung di daerah yang kalau tidak salah namanya Gunung Poladeng di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Parigi Motong. Ada 75 orang yang bisa kami layani. Dan mereka begitu lapar dan haus. Mereka mau datang jauh-jauh dengar firman Tuhan, sudah selesai ibadah, mereka belum mau pulang. Mereka terus mau ada di sana bercakap-cakap, dan itu jadi satu kebanggaan bahwa Tuhan memilih kita untuk melayani orang-orang seperti itu. Yang kita harus beritakan Yesus, Yesus, dan Yesus. Pertanyaan saya adalah, masihkah pemberitaan kita sampai hari ini berfokus kepada Yesus? Seringkali kita miris untuk melihat ada banyak orang, bahkan banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang dalam tanda petik memanfaatkan Yesus untuk kepentingan pribadinya. Sehingga orang melihat bahwa dia yang dibesar-besarkan dan Yesus dikecil-kecilkan. Saya percaya yang Tuhan mau Yesus yang dibesar-besarkan. Semakin besar, semakin besar. Yang berikut saudara-saudara perhatikan. Ayatnya yang ke-5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Poin yang berikut saudara-saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika fokus kepada Yesus, ketika orang dengar, orang-orang yang lapar dan haus dengar tentang firman Tuhan, maka tidak dapat membatasi kuasa Tuhan bekerja. Maksud saya begini, orang seringkali beranggapan bahwa kalau di pedalaman, di daerah-daerah terpencil, maka karunia roh, pekerjaan roh itu akan juga ikut kurang. Tetapi Paulus membuktikan 12 orang yang sungguh-sungguh tidak terbatas karena ruangan, karena tempat, karena daerah di pedalaman, tapi ketika firman kebenaran itu disampaikan, Alkitab berkata Roh Kudus dicurahkan. Orang yang sebelumnya belum pernah dengar tentang Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Orang yang sebelumnya belum pernah dengar tentang karunia Roh Kudus, mereka tiba-tiba bernubuat. Mereka tiba-tiba berbahasa roh. Kenapa? Karena kebenaran sampai pada tujuannya. Kenapa? Karena ada orang-orang seperti Paulus yang tidak melihat jarak sebagai halangan, yang tidak melihat sarana dan fasilitas sebagai halangan, tapi yang mereka lihat jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Mungkin kau bukan orang yang berlatar belakang teologi, bukan orang yang sepenuh waktu jadi pelayan Tuhan seperti saya jadi pendeta. Tapi kalau kau punya hati misi, hati yang tergerak oleh belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kau harus mulai mengambil tindakan. Bagaimana caranya? Ada banyak sekali cara. Kau bisa menopang orang-orang yang pergi ke sana, ke pedalaman. Kau bisa menjadi pendoa, bisa menjadi donatur. Bahkan kau boleh menjadi bagian dari tim yang pergi dan melayani ke daerah-daerah seperti itu. Saya percaya ketika kau ada di sana, maka Tuhan akan mengubah cara pandang kita tentang pekerjaan Tuhan yang sebenarnya. Kenapa sih Paulus mau tinggalkan kota Korintus, mau tinggalkan kenyamanannya? Kenapa Paulus mau tinggalkan gereja-gereja besar yang dia sudah layani dan dia mau pergi ke pedalaman-pedalaman? Karena hatinya diubahkan oleh Tuhan untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Saya percaya hari-hari ini ada begitu banyak orang di luar sana yang lapar dan haus akan kebenaran. Ayo mengambil bagian dalam proyek kerajaan Allah ini. Tuhan Yesus bilang, ladang sudah menguning, penuainya sedikit. Ladang sudah menguning itu bicara jiwa-jiwa yang sudah siap untuk dilayani. Mereka yang lapar dan haus dan menantikan. Ada orang-orang yang Tuhan utus, ada orang-orang yang memberi diri, yang punya hati untuk menjangkau atau melayani mereka di sana. Jangan sampai ladang itu membusuk. Kenapa? Karena tidak ada penuai. Karena sedikit penuai. Alasannya sederhana saudara. Sampai hari ini kebenarannya ya dan amin. Ladang menguning. Di mana-mana ada begitu banyak orang yang siap untuk dilayani. Persoalannya klasik sama dari masa ke masa. Penuainya sedikit. Orangnya kurang. SDM-nya terbatas. Paulus hari-hari ini mesti bangkit untuk mengambil tindakan, mengambil peran, melangkah seperti Paulus sudah lakukan di waktu-waktu yang lalu. Sehingga SDM
atau sumber daya manusia atau penuai-penuai ini betul-betul pergi dan pergi. Tuayan-tuayan yang sudah menguning tadi itu siap untuk dilayani. Jiwa-jiwa yang siap untuk dibawa kepada Tuhan. Di bawahnya kemana? Saya ajak saudara untuk ayatnya yang ke-7. Nah ini dia, jumlah mereka ada kira-kira 12 orang. Mungkin ya, mungkin kalau ada orang-orang seperti ini, sebelum melakukan, sebelum pergi, kita pasti akan bikin kalkulasi, hitung-hitungannya. Kalau saya ke Sulawesi Tengah, bawa mobil, sewa mobil, lalu ongkos bensinnya, lalu makan minumnya dan penginapannya, kita akan habis berapa dana ya? Bolak-baliknya. Lalu kita dapat persembahan di sana berapa banyak? Seimbang enggak? Ada surplus enggak? Atau minus? Saudara kalau baca perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang 100 soal domba yang hilang, dari 100 hilangnya satu. Lalu kemudian tidak pernah saya temukan bahwa Tuhan Yesus kemudian duduk lalu panggil para ahli ekonomi, cari kalkulator yang terbaik, lalu mulai menghitung jumlah domba itu kira-kira beratnya berapa kilo, lalu dagingnya kalau dijual kira-kira berapa duit, lalu ongkos atau biaya yang saya akan keluarkan untuk mencari domba itu berapa banyak. Tuhan Yesus tidak pernah lakukan hal itu. Dan saya ingin saudara-saudara perhatikan ini. Selamatkan satu jiwa berapapun harganya. Karena Yesus berkata, satu jiwa diselamatkan, seluruh surga bersuka cita. Tidak ada sukacita yang lebih besar di surga, bukan di bumi. Sukacita di surga, itu yang terbesar adalah kalau ada satu jiwa diselamatkan. Makanya 12 orang yang mungkin tidak punya apa-apa, yang latar belakangnya biasa-biasa, yang tinggal di pedalaman tadi, itu Paulus tetap fokus, dia tetap melayani. Bahkan saudara perhatikan, dia ada di sana, dia ayat yang ke-8, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ, mengajar mereka dengan berani. Berapa lama? 3 bulan saudara. Orang-orang yang punya hati melayani Tuhan. Waktu bukan halangan buat mereka. Yang mereka investasikan untuk jiwa-jiwa adalah waktu dan tenaga mereka. Paulus lakukan itu untuk berapa orang? Bukan untuk 120.000 orang, bukan untuk 3.000 orang yang seperti yang Petrus khotbahkan di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pasal 3. Tetapi 12 orang. Untuk itulah Paulus lakukan hal ini. Nah, saya tadi membandingkan Apolos dengan Paulus. Apolos ada di Korintus. Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Maka kemudian dia temukan 12 orang yang tidak tahu tentang Roh Kudus, yang kekristenannya Kristen biasa-biasa saja. Tetapi ada orang seperti Paulus yang menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran dan keuangannya. Pasti ada dana yang keluar di situ. Lalu kemudian karunia Roh Kudus dicurahkan, mereka dibaptis, lalu mereka diajar oleh Paulus 3 bulan lamanya. Saya percaya orang-orang itu menjadi orang-orang yang hebat dipakai oleh Tuhan. Pemuritan itu berarti saudara, kita dilayani, diajar, dimentor, dimuridkan menjadi seorang pelayan, lalu kita pergi dan kemudian memuridkan yang lain. Dan itu harus terus berlanjut, terus berlanjut, terus berlanjut. Seperti itulah metode gereja sampai hari ini. Menjangkau, kemudian memperlengkapi, lalu mengutus lagi. Lalu yang diutus itu menjangkau, memperlengkapi yang diutus tadi, lalu kemudian pergi lagi. Itu mata rantai pekerjaan misi yang terus bekerja, terus sampai hari-hari. Itu sebabnya saudara-saudara, mari ambil bagian di dalamnya. Saya terlalu percaya ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, hari-hari ini tidaklah alasan bagi kita karena keadaan yang tidak baik ini, di mana orang sekarang lagi mengalami pergumulan yang berat. Bahkan kepada kita orang-orang yang melayani Tuhan, kita harus melihat itu sebagai kesempatan. Ketika orang lagi dalam pergumulan, itu kesempatan kita melayani. Jadi perbandingan ini poin atau apa yang saya sampaikan hari ini tentang Apolos dan Paulus, biarlah menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Paulus. Apa yang dia lakukan itu luar biasa. Pak, khususnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ini. Dia meninggalkan kenyamanan, pergi ke tempat-tempat terpencil, menjangkau 12 orang, investasikan waktu untuk mereka. 3 bulan lamanya dia ada di sana. Dia mengajar, ada orang-orang yang menentang dia, tidak masalah, selalu pasti ada tantangan. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita mundur.
Tetap lakukan bagianmu, tetap bekerja untuk melayani Tuhan, fokus beritakan Yesus dan kerajaan Allah. Karena poin terakhir dari apa yang Paulus bilang begini, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Saya percaya kita sampai hari ini fokus kita mendirikan atau memperlebar kerajaan Allah. Bukan mendirikan kerajaan sendiri, bukan mendirikan kerajaan pribadi, kerajaan suku, kerajaan gereja denominasi sendiri, bukan itu. Tapi kerajaan Allah menjadi fokus kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk pesan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa untuk setiap kami, bahkan setiap umat-Mu di luar sana yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan menjamah hidup mereka. Kalau selama ini mereka nyaman, tinggal di tempat yang nyaman, memiliki semua fasilitas yang nyaman, tanpa sadar mereka terbelenggu dengan belenggu kenyamanan, sehingga mereka tidak kemana-mana lagi. Mereka merasa puas dengan keadaan seperti itu, dan mereka lupa bahwa ada orang-orang di luar sana yang perlu dilayani. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami seperti Paulus. Dia menjelajah daerah pedalaman sampai tiba di tempat-tempat terpencil, sampai berjumpa dengan orang yang jumlahnya cuma sedikit, hanya ada 12 orang. Bahkan orang-orang ini sudah murid tapi mereka tidak tahu tentang Roh Kudus. Pengajaran Paulus, lalu Paulus menginvestasikan waktu buat mereka 3 bulan lamanya, memperlengkapi mereka, melayani mereka, mendoakan mereka, membimbing mereka. Ini yang harus kami lakukan. Tuhan ajar kami di masa-masa ini. Kami tetap fokus pada Yesus untuk diberitakan. Kami tetap fokus pada kerajaan Allah untuk diperlebar. Dan pakailah kami semua, ibu-ibu rumah tangga, suami-suami, anak-anak muda, mahasiswa, kau yang sedang bekerja, apapun profesimu, dimanapun kau berada hari ini, dengar, Tuhan mau kau seperti Paulus, mengambil bagian dalam kerajaan Allah, mengambil bagian dalam proyeknya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan mengurapi kita semua untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ladang sudah menguning, tapi penuainya sedikit. Carilah penuainya Tuhan, carilah penuainya Tuhan di akhir zaman ini. Perlengkapi umat-Mu Tuhan, mereka yang membuka hati. Perlengkapi mereka semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau. Terima kasih buat firman. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati saudara-saudara. Kita akan bawakan persembahan. Persiapkan persembahan saudara, Bapak Ibu yang di rumah, khususnya untuk jemaat GBI Raja Wali. Persiapkan persembahan saudara. Ingat, bagian kita menabur, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Sambil naikkan pujian ini, persiapkan taburan yang terbaik. Haleluya. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari, menarilah dan bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak
marilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau berdiri, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Tuhan memberkati setiap taburan yang saudara tabur di ladang Tuhan, diganti berlipat-lipat ganda sesuai dengan keyakinan saudara. Terpuji nama Tuhan. Tetap dalam keadaan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, mari pujian Dia. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Kau layak terima pujian kami Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, raja, raja di atas segala raja. Oh, raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk siaran ini boleh terlaksana. Terima kasih untuk siapapun yang sudah mengikutinya, baik melalui puji-pujian, firman Tuhan sampai pada akhir ibadah ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena seizin-Mu saja kami boleh ada. Kami taruh hidup kami kepadamu, berdoa bersama dengan seluruh umat-Mu di gereja ini, di GBI Raja Wali, maupun kepada semua pemirsa, penonton yang telah mengikuti, yang sudah mendengarkan berita firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati setiap pribadi yang sudah dengar, memulihkan keadaan mereka, memberikan kekuatan baru, meneguhkan, memberi semangat baru buat mereka. Di tengah masa-masa di mana kami masih sangat terbatas untuk beraktivitas, ada banyak yang justru ketakutan, masih belum bisa kemana-mana. Ada yang sangat tertekan, ada yang tidak punya apa-apa lagi. Hari ini kami percaya kalau masih ada Tuhan, pasti masih ada harapan. Masih ada Tuhan, pasti masih ada jalan keluar. Itu sebabnya kami berseru kepada nama Tuhan Yesus dari Nazaret, yang menjadi fokus dari apa yang diberitakan oleh Paulus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami taruh waktu berjalan ke depan ini juga ke dalam tangan semua pekerjaan dan usaha, baik oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka berusaha, bekerja.
Kami tahu Engkaulah sumber berkat, Kau yang memberkati mereka semua. Menyerahkan anak-anak kami yang hari-hari juga untuk bersekolah mereka masih sangat terbatas. Mereka yang sudah lulus, yang melanjutkan naik kelas dan seterusnya, yang kuliah. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka semua, anak-anak kami, anak-anak dari umat-umat-Mu Tuhan. Supaya di masa-masa seperti ini mereka juga tetap ingat Tuhan, mengutamakan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Beri mereka kekuatan, hikmat-Mu ada atas mereka. Supaya keputusan-keputusan mereka adalah keputusan Tuhan. Baik kepada Bapak Presiden yang kami hormati, kepada seluruh jajaran kabinet, anggota Dewan, anggota DPD, DPR, gubernur, semua wali kota, bupati, bahkan sampai ke tingkat yang paling bawah di kelurahan, di lingkungan di mana kami berada. Gria Paniki Indah, Kecamatan Mapanget ini. Kami berdoa, Tuhan kasih karunia-Mu besar atas kami semua. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan. Kami tak berdoa untuk pembangunan gereja kami. Tuhan tolong kami, semua pergumulan dan untuk biaya, dana yang kami butuhkan. Para donatur, janji-janji iman yang sudah ada, kami terus serukan ini kepada. Sebab Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Kaulah yang menjadi andalan kami satu-satu. Karena jika Engkau berkehendak maka segala sesuatu pasti terjadi. Terima kasih untuk hari Minggu ini, minggu terakhir di bulan Juni. Kami taruhkan hidup kami kepadamu. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu dan pulanglah. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu dan buka hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus akan terus memelihara, menuntun, memperlengkapi, menyempurnakan, bahkan memberkati kita berlimpah-limpah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya Pendeta Maksi Akai. Salam Raja Wali, salam sehat, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, sampai berjumpa lagi dalam program siaran langsung seperti ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.